Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, pemirsa Al-Rauf TV, kita akan bahas tentang tobat. Kemarin prolog kita sudah kita bicarakan tentang tobat. Bahkan referensi hadisnya begitu banyak. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di sini, guru kita Ustaz Heru Purwadi, bersama dengan saudara-saudara saya King of Mongol dan Pak Budi Hartanto. Langsung aja Ustaz. Kita tuh kemarin bahasannya banyak banget tentang tobat. Referensi hadisnya begitu banyaknya juga. Alhamdulillah. Bahkan menjadikan suatu bentuk pedoman buat kita kalau misalkan ada apapun yang mendingan kita langsung bertobat aja lah. Sebenarnya gini yang saya selalu tanyakan, Ustaz. Apakah seseorang yang jika memang sudah melakukan dosa, kemarin kita udah ngebahas tentang munafik dan fasik, anggaplah seperti itu, terus kita bertobat, dilakukannya lagi perlakuan seperti itu, sikap-sikap seperti itu, gimana tuh Ustaz? Kita Tobat lagi. Tetaplah bertaubat kepada Allah meskipun kamu maksiat sehari 70 kali. Sehari maksiat 70 kali itu ya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bertaubat, ya. Jadi ada satu hadis, ini bagus sekali ya. Dengan membaca hadis ini itu kita niscaya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kata Nabi, ada seorang hamba dia melakukan satu perbuatan dosa. Kemudian dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, inni aznabtu dzamban. Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa. Faghfirhu li, maka ampuni dosa itu untukku. Lalu dijawab langsung oleh Allah, apa? Sesungguhnya katanya hambaku dia sadar dia punya Rabb yang bisa mengampuni dosa. Dia punya salah, terus sadar punya Rabb yang bisa mengampuni dosa. Lalu dia meminta ampun kepada Rabb itu. Maka ku ampuni dosanya. Allah faghfara lahu, Allah ampuni dia. Terus di lain kesempatan ternyata dia berbuat dosa lagi. Ya terus tobat lagi. Diampuni lagi. Terus di lain kesempatan tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Begitu terus sudah. Begitu terus ya. Memang siklus manusia, kita kan sebagai manusia kan menjalani kodrat fitrah kita mesti bisa berbuat dosa. Ya mesti bisa ya. Kalau ada orang kok nggak bisa berbuat dosa itu ya jadi terlalu sempurna, dan manusia yang sempurna nggak ada gitu kan. Nah jadi kalau kita melakukan satu kesalahan, ya tentu kewajiban kita adalah segera bertobat. Bahkan ada dulu ya di masa Nabi, ada seorang sahabat nih tanya pada Nabi, ya Rasul, kalau kami sedang bersama engkau itu raqqat qulubuna, hati kami lembut gitu kan. Wa kunna min ahlil akhirah, dan kami menjadi orang yang penduduk akhirat. Artinya orientasinya itu hanya akhirat saja. Jadi seakan-akan nggak ada pikiran sama Nabi ya. Nggak ada pikiran untuk maksiat lah gitu kan. Tapi wa idza faraqnaka, ketika kami meninggalkan engkau berpisah, lah kok kami terlena lagi. Syamimnan nisaa wal aulad, dan ajabatna dunia. Kami kembali bercengkerama, lupa dengan akhirat ya, sibuk dengan istri dan anak-anak kami, dengan harta kami, kemudian kami disilaukan oleh gemerlapnya dunia. Nah terus jawaban Nabi itu menenangkan sekali. Nabi malah mengatakan begini, kalau seandainya keadaan kalian itu setiap saat seperti keadaan kalian ketika bersamaku, artinya hatinya lembut terus, akhirat terus itu kan, justru malah nanti kalian akan didatangi oleh para malaikat, disalami mereka sudah. Jadi seakan-akan level kalian itu di malaikat. Laulam tuznibu, kalau kalian sampai nggak bisa berbuat dosa, laja Allahu biqaumin yuznibun, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang berbuat dosa, supaya Allah bisa mengampuni mereka. Jadi suruh mati dong. Iya. Bukan disuruh mati, dimatiin diganti baru. Artinya begini, artinya bahwa Allah itu kan bagaimanapun adalah Ghafur, ya, Ghaffar. Ghafur itu artinya apa? Maha pengampun. Nah, sifatnya Allah itu harus tembus kepada hamba-hambanya. Artinya kalau Allah Ghafur terus nggak ada hambanya yang diampuni, terus gimana?
nggak ada fungsinya. Ya, ya makanya sementara gini, kalau Allah kan Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Lah sifat ini kan harus tembus pada hambanya kan. Ada hamba diciptakan oleh Allah, Allah hidupkan. Lah nanti mesti Allah mematikan hamba itu. Karena Allah Maha menghidupkan, Maha mematikan. Lah Allah Maha mengampuni, berarti juga harus ada hambanya yang berbuat dosa. Supaya Allah tuh Ghafur, ya sifatnya tembus kepada seorang hamba. Gitu ya. Tentu ketika kita membaca hadis seperti ini bukan berarti kita meremehkan dosa, enggak. Bukan berarti seakan-akan kita pahami Nabi menyuruh kita berbuat dosa. Tidak demikian. Nah, kita hanya diberikan motivasi. Kalaupun misalnya nanti suatu saat kamu terjerumus dalam perbuatan dosa, itu jangan putus asa. Intinya di situ. Ya, kalau menyengaja berbuat dosa itu tentu nggak boleh. Itu dosa. Apalagi sampai meremehkan dosa, itu jelas dosa besar. Ya. Tapi kalau nanti kita misalnya benar-benar sudah tergelincir dalam satu kemaksiatan, ya sudah, kamu nggak usah putus asa. Masih ada jalan, ada solusinya, yaitu apa? Kamu taubat, kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosamu, kalau taubatmu benar, sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mendatangkan ampunan sebanyak dosa tersebut. Gitu, Mas. Jadi ya, tobat aja terus tobat. Terus proses bertobatnya itu seperti apa terus? Tergantung dosa yang dilakukan apa. Jadi taubat itu kalau menurut Imam Nawawi syaratnya 4. Ya, yang pertama dia meninggalkan maksiat itu. Ya, jadi kalau orang mau tobat dari maksiat, ya pertama harus ditinggalkan dulu kan. Jangan sampai dia ngomong aku tobat tapi sambil jalan maksiatnya. Ya, tentu pengakuannya itu dusta. Tinggalkan maksiat. Yang kedua dia menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Ya, menyesal ini bisa jadi mungkin sesekali dia nangis kalau ingat dosa itu. Atau di antara bukti seseorang itu menyesal itu dia tidak bangga dengan maksiatnya. Jangan malah dia umbar, dia ceritakan kepada orang-orang seakan-akan itu seperti sebuah prestasi. Kadang ada orang model kayak gini. Maksiat zaman dahulu itu diceritakan kemana-mana, seakan-akan itu kayak sebuah prestasi. Itu nggak boleh. Berarti nggak menyesal. Menyesal itu udah kalau masih dirahasiakan oleh Allah, nggak ada yang tahu, ya sudah simpan baik-baik, jangan diumbar. Yang ketiga, punya azam, punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat itu. Nah, ini nggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau ada orang tobat, mungkin dia meninggalkan, tapi kok di dalam hatinya ada keinginan untuk mengulangi lagi. Udah aku tobat aja, besok lagi. Nah, itu berarti nggak sah tobat, nggak diterima kalau menurut Imam Nawawi itu ya. Tidak berjanji, punya azam, tidak akan mengulangi lagi. Nah, yang keempat ini kalau maksiat atau dosa ini berkaitan dengan haknya orang lain, ya maka ya diselesaikan dulu haknya. Orang mencuri misalnya, tobatnya kan ya harus mengembalikan curiannya, barang curiannya kan. Orang menghina misalnya, tobatnya ya harus minta maaf. Nah, itu prosesnya begitu, Pak. Nah, kalau 4 syarat ini itu sudah terpenuhi, nah, kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, niscaya tobat kita diterima. Udah gitu aja, Mas. Apa harus sholat tobat juga, Des? Tidak harus. Jadi kalau ditanya apakah harus, ya tidak harus. Yang jelas kata Nabi gini, wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena diharapkan perbuatan baik itu bisa menghapus atau menutupi perbuatan yang buruk. Ya sholat juga boleh, habis maksiat langsung ambil air wudhu. Berwudhu itu kan perbuatan baik kan. Nah, katanya kalau berwudhu itu bisa menggugurkan dosa. Langsung sholat tobat 2 rakaat misalnya, itu juga bagian dari perbuatan baik. Ya siapa tahu dengan itu nanti dosa-dosa maksiat kita diampuni oleh Allah. Gitu. Jadi tidak mesti harus sholat tobat, tapi sholat tobat juga boleh. Gitu. Ya kalau ada iklan. Ya iklan tuh. Jadi kalau kita hubungkan dengan ilmu-ilmu yang digeluti oleh manusia di dunia itu, Pak Ustadz ya. Tadi ada istilah perbuatan yang dilarang Allah, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja kan. Nah, kalau di dunia, di kehidupan sehari-hari itu kan ada istilahnya itu perbuatan yang tidak disengaja tapi menimbulkan kerugian orang lain. Itu yang disebut lalai. Tapi kalau yang perbuatan yang betul-betul disengaja, artinya di situ direncanakan kan gitu. Nah, tadi sudah diuraikan tadi
tentang apa perihal tobatnya diterima atau enggak ya? Atau kalau berbuat dosa, tobat lagi, berdosa lagi, berbuat dosa lagi. Artinya kok artinya yang syarat yang disampaikan Pak Ustadz tadi kok jadi tidak dilaksanakan gitu loh ya. Seperti contohnya seperti meninggalkan pekerjaan yang maksiat tadi, azam, tekad. Dan harus betul-betul sadar, menyadari dan menyesalin dan berjanji pada Allah. Yang 3 itu, yang 4 tadi saya agak semeriwing. Ya kalau ada kaitannya dengan hak artinya diselesaikan dulu. Nah, hal itu kan jadinya seperti apa ya? Kalau yang tidak sengaja mungkin bisa masuk itu Pak Ustadz. Tapi kalau yang tidak yang direncanakan, sengaja. Nah kalau yang disengaja itu yang kita jadi pertanyaan. Kalau dari awal direncanakan untuk mengulangi lagi, tentu kan tidak boleh. Pas kan, oke lah saya tobat dulu, tapi dalam hati ada niat nanti saya ulangi lagi kan nggak boleh. Yang harus dilakukan itu kan dia berazam, bertekad, pokoknya Bismillah saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi sekuat apapun azam atau niat kita Pak, itu tetap status kita kan manusia Pak. Iman kita kan ya naik turun kan. Kita sudah niat kuat nih, pokoknya Bismillah aku nggak akan ngulangi lagi. Ada aja yang tapi nanti di bulan depan, tahun depan mungkin ada aja godaan, entah apa gitu kan. Akhirnya ya tergelincir lagi. Artinya di situ tadi atau godaan tadi ya, apakah di situ bisa dikategorikan itu sebagai apa ujian yang diberikan kepada seseorang itu dari Allah gitu. Wah, ini bener-bener nggak sih nih? Saya tes lagi, saya uji dari pekerjaan yang sama, ngulangin lagi ya. Nah, ya kalau ngomong ujian ya semuanya ujian. Pak. Tapi paling enggak itu gini Pak, bagus loh. Kalaupun dia ngulangi, orang yang bertobat itu kan nggak mungkin ngulanginya besok kan. Ya. Misalnya sekarang tuh. Bisa ya. Maksiat kan. Terus kamu ya aku berjanji gak akan ngulangi. Setahun lagi gitu ya. Setahun lagi kan. Kan sudah lumayan, Pak. Setahun nggak maksiat itu kan. Udah perbuatan baiknya sudah banyak ya. Lumayan itu kan. Coba kalau dia nggak tobat, mungkin sekarang maksiat, besok maksiat. Artinya tabungannya sudah banyak Pak Ustadz. Ya, artinya tetap kita melihat itu dari sisi positif, Pak. Orang yang belum tobat mungkin dia maksiatnya setiap hari. Dan meninggalkan kemaksiatan kan nggak gampang, Pak. Apalagi seseorang yang sudah mendarah daging dalam satu kemaksiatan, butuh proses. Nah, kalau sebelumnya dia maksiat setiap hari, terus sekarang tobat, maksiatnya sebulan sekali kan udah jos kan? Iya. Ya. Biasanya setiap hari, sekarang sebulan sekali. Nah, nanti diharapkan setahun sekali. Ya, kan, diharapkannya seumur hidup nggak pernah maksiat lagi. Banyak kan suka yang di televisi itu Pak Ustadz ya. Pejabat korupsi sudah diadilin nih, sama manusia sudah diadilin nih, dihukum 2 tahun. Keluar. Menjabat lagi, lah korupsi lagi kena. Ya itu dia. Bisa jadi taubatnya nggak sungguh-sungguh. Nah artinya di situ. Nah kalau itu kan memang dikembalikan pada diri sendiri Pak. Sendiri. Artinya kan niat dalam hati, azam itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Yang tahu. Ya kalau mungkin kita bisa ngomong aku janji nggak akan ngulangi, tapi hatimu seperti apa kan kita nggak tahu. Nah maka kalau orang yang niatnya sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi maksiat lagi itu ya paling tidak itu nanti sampai jangka waktu tertentu insya Allah nggak maksiat. Walaupun ya sekali lagi namanya manusia imannya naik turun. Gitu kan. Ya, tapi tetap sudah nabung. Sudah lebih baik, Pak. Sudah lebih baik daripada maksiat setiap hari kan. Nah, terus perihal lagi dengan hubungannya kategorinya iri dan dengki itu posisinya di mana, Pak Ustadz? Iri dengki? Ya. Masuk nggak dalam proses jadi bisa merubah karakter. Iri dengki itu kan kalau ya artinya kan udah masuk ke karakter ya, karakter seseorang. Nah, itu masuk ke lingkup tobat. Iya, itu dosa, Pak. Ibarat hasad itu kan penyakit hati. Ya, kalau tubuh dia bisa bermaksiat, lah maksiatnya hati salah satunya iri dengki itu, hasad itu. Nah, itu juga harus ditobati. Nah, tobatnya bagaimana? Ya ditinggalkan itu hasad, iri dengkinya itu harus dibuang dari dalam hatinya. Lah nanti kiat-kiatnya bagaimana? Nah, kiat-kiatnya begini. Orang hasad itu kan biasanya karena membandingkan apa yang dia punya dengan orang lain. Dan yang dibandingkan itu dengan orang yang kedudukannya di atas dia. Nggak mungkin kan orang hasad pada yang lebih miskin kan nggak mungkin. Hasad pada yang lebih bodoh kan hampir nggak mungkin lah. Hasad. Tapi ada kan suka ucapan, hidupnya aja miskin, jalannya belagu. Itu bukan hasad, beda. Kalau itu kan beda, Pak. Itu beda lagi. Hasad itu, dengki itu kita melihat orang tetangga misalnya beli mobil lebih baru dibanding kita.
kita nggak senang itu kan iri. Ya, ya. Jadi orang yang hasad itu salah satu sebabnya karena dia selalu mendongakkan pandangan, artinya melihat orang yang lebih tinggi. Lebih baik. Maka di dalam petunjuk dari Nabi, panduan dari Nabi supaya kamu tuh bisa bersyukur itu salah satu caranya adalah lihatlah orang yang ada di bawahmu. Ya. Karena dengan melihat orang yang ada di bawah itu lebih mudah bagi kita untuk bersyukur. Orang itu kalau sudah rajin bersyukur pada Allah itu niscaya hatinya bersih. Hatinya nggak mungkin iri dengki pada orang lain. Nah, di situ. Nah, jadi taubatnya hasad dengki ya dibersihkan hati itu. Hatinya. Sebenarnya kalau dilihat dari ini, saya melihat kacamatanya begini loh, dari segi ini. Sebenarnya Nabi menggunakan yang tadi itu, hadis tadi itu, bahkan itu yang hadis qudsi yang Allah itu hadis qudsi ya, setelah masalah. Allah maafin lagi yang seorang hamba tadi. Kalau nggak salah saya pernah baca yang itu deh. Terus sebenarnya ada semacam suatu kesempatan gitu loh, yang ada tentang pembunuh sampai akhirnya 100 kan gitu kan, ya kan. 99. Jadi 99 dia bilang, wah nggak bisa tobat, akhirnya gue bunuh sekalian dia kan gitu kan, akhirnya jadi 100 gitu loh. Ketemu ulama yang lain malah, oh iya bisa gitu. Jadi sebenarnya ini suatu pengharapan bagi kita yang melakukan dosa, sesungguhnya bisa bertobat. Karena Allah gitu, Allah Maha Pengampunnya itu kita bersyukur kan. Kita bertobat itu. Karena sungguh-sungguhnya Ya, pintu tobat itu selalu terbuka. Selalu terbuka. Sebelum terlambat. Cuma Ustadz, ini kan kadang-kadang kita bertobat. Kan saya suka dengar, kita mulai latih biar kita keimanan makin tinggi. Tapi makin tinggi keimanan kan makin dihajar cobaan makin gila lagi Ustadz. Ya nggak apa-apa. Ya memang begitu sunatullah. Enggak, bukan dikasih yang ringan-ringan aja. Enggak, Pak. Semakin tinggi pohon kan angin semakin kencang, ujian semakin berat. Tetapi ketika keimanan semakin meningkat, nanti respon kita menghadapi ujian itu kan juga mesti berbeda, Pak. Oh iya, pasti. Iya, betul. Sebenarnya ujian itu kan masalah reaksi kita saja sebenarnya kan. Ada orang diuji, anggap saja lah 2 orang diuji dengan ujian yang sama. Itu kan responnya bisa berbeda. Satu mungkin ngeluh, dia mungkin marah-marah, yang satu dia tetap ridho, tetap santai. Nah, jadi masalah respon saja. Dan nanti yang membedakan adalah tingkat pemahaman dan keimanan dia. Terus satu lagi Pak Ustadz, ini kadang orang hidup itu kan kalau sudah senang, enak, suka lupa yang lalu-lalu kan. Jadi peristiwa yang lalunya itu lama baru sadar, baru ingat. Sebagai contoh misalnya, saya beberapa tahun yang lalu itu saya artinya membuat orang lain itu kecewa dan merugilah akibat perbuatan saya. Terus saya sadar nih sudah 5 tahun ini, waduh, si itu tuh punya hak ya, yang ada di yang saya ibaratnya saya bohongin lah gitu. Sadar begitu saya cari si Fulan ini sudah meninggal. Tujuan saya itu ingin saya minta maaf dan ingin mengembalikan haknya. Baik. Gimana tuh Pak Ustadz? Pertama, kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ya tentu kalau minta maaf langsung kan nggak bisa. Ya artinya ya beristighfar saja, mohon ampun kepada Allah. Ya semoga, dan Bapak doakan semoga yang meninggal itu gara-gara kebaikan dia yang dia lakukan pada saya dan karena dosa saya pada dia gitu kan. Allah ampuni dosa-dosanya. Adapun yang hak yang berkaitan dengan materi misalnya, itu bisa diberikan pada ahli warisnya. Ahli waris. Karena kalau ada ahli waris kan harta yang ditinggalkan si mayit menjadi hak mereka. Tinggal temui ahli warisnya, ini adalah hak bapakmu yang dulu masih saya bawa, kan. Jadi tetap ada solusinya. Lain halnya kalau misalnya kita nyari nggak ketemu, ya sudah, kalau nggak ketemu yang penting kita sudah berikhtiar, terus ya beristighfar, mohon ampun kepada Allah, terus mohonkan ampun untuk dia. Nah, hak dia yang kita bawa itu kita sedekahkan atas nama si Fulan, bukan atas nama kita, gitu. Tapi ya nanti kalau suatu saat Allah pertemukan ya disampaikan saja. Harta Bapak yang dulu saya bawa itu sudah saya sedekahkan atas nama Bapak karena saya mencari kemana-mana nggak ketemu. Terus gimana Bapak? Ikhlas apa enggak? Kalau dia ikhlas ya selesai. Tapi kalau nggak ikhlas, wah saya butuh duit itu, ya kita kembalikan lagi. Nah, dan yang kita sedekahkan jadi milik kita. Oh, ada pertanyaan. Iya, silakan Pak Riston. Pak Ustaz. Ini saya baca sebuah hadis nih, Pak Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah,
karena aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Saya gimana Pak Ustaz? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya memberikan contoh dan motivasi kepada kita. Satu, beliau tuh Nabi kan nggak mungkin punya dosa. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Seorang Nabi yang tidak punya dosa pun itu sampai tobat 100 kali. Lalu kita yang dosanya banyak kok tobatnya nggak sampai 100 kali. Maka harusnya kita merenung. Malu kamu sama nabimu nggak punya dosa saja sampai tobat 100 kali. Nah, sementara kamu dosamu banyak kok nggak pernah tobat. Itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi tobat itu begini. Tobat itu dari sisi Nabi merasa bersalah, walaupun sebenarnya bukan satu kesalahan. Karena Nabi itu diutus oleh Allah. Jadi gini, ibarat gini. Kebaikan orang biasa itu seperti kesalahan orang yang luar biasa. Paham nggak maksudnya? Nggak paham kan? Pasti nggak paham. Misalnya gini, Pak Irsal yang paham. saya beri contoh gini misalnya. Beliau pinter soalnya. Di surat Abasa, itu kan Nabi Muhammad Abasa wa tawalla itu kan. Nabi Muhammad kan lagi mendakwai para petinggi orang Quraisy, pimpinannya lah gitu kan. Lalu datang salah satu sahabat yang buta. Oh iya. Kan? Nah, sahabat ini mungkin nggak sadar karena Nabi sedang mendakwai orang-orang penting gitu kan. Nah, padahal sahabat ini ibarat setiap hari ya ketemu Nabi. Nah, begitu datang dia bertanya, "Ya Muhammad, ajarkan aku tentang ini," gitu misalnya. Dan Nabi Muhammad itu hanya noleh pada dia. Abasa itu mengernyitkan dahi. Seakan-akan nggak percaya, "Loh ya Allah, kok nanti gitu kan. Kenapa sekarang? Wong setiap hari kita ketemu gitu kan." Sementara mendakwai orang kafir Quraisy ini kan momennya langka gitu, jarang gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Nabi ini kalau menurut kacamata kita sebagai orang biasa itu benar apa tidak? Kalau orang biasa salah. Kenapa salah? Itu karena kalau menurut orang biasa salah, karena dia harus utamakan orang buta dulu, jangan pikir. Karena setelah itu kan ada ayatnya yang turun. Betul enggak? Itu kan kita belum ngomongin ayat. Misalnya dalam kacamata orang biasa, misalnya gini, Pak. Saya lagi ketemu Pak Presiden. Saya dakwai Pak Presiden lah, saya ceramai, saya motivasi untuk berbuat bagus. Tiba-tiba Mas Bro nyela, "Ustadz, saya pengen belajar ini." Terus saya ibarat, dan misalnya Mas Bro ini dalam keadaan nggak bisa melihat misalnya gitu ya, kasusnya begitu. Saya nggak ngomong apa-apa sama Mas Bro, saya hanya ngernyitkan dahi, seakan-akan nggak percaya. "Ya Allah, mbok nanti Mas Bro, setiap sore kita ketemu gitu kan." Hanya batin gitu. Ya. Saya terus fokus pada Pak Presiden ya. Gitu kan. Yang saya lakukan ini kan normal banget kan? Normal. Saya ngernyitkan dahi saja itu di hadapan orang yang tidak bisa melihat. Artinya Abdullah sahabat Nabi itu namanya Abdullah bin Umi Maktum itu, beliau tidak melihat ekspresi wajah Nabi kan gitu kan. Itu sebenarnya kalau bagi orang normal itu ya yang dilakukan Nabi itu biasa, mulia sekali. Itu mungkin kita nggak bisa, Pak. Mulia. Tapi karena status beliau sebagai Nabi gitu kan. Sesuatu yang biasa bagi kita orang awam itu menjadi tanda kutip satu kesalahan bagi Nabi, maka ditegur oleh Allah gitu. Jadi inni atubu ilallah, aku bertobat kepada Allah mi'ata marratin fil yaum itu kan 100 kali dalam satu hari, itu ya konteksnya seperti itu. Satu untuk motivasi pada kita, yang kedua ya Nabi itu ya di dalam menjalankan misi mengemban amanah dari Allah itu ya sering merasa kurang maksimal. Ya, jadi itulah hebatnya Nabi. Jadi Nabi itu ketika dikasih perintah oleh Allah, pengennya dilaksanakan 100%. Dan Nabi sering merasa kurang maksimal. Maka ya beliau beristighfar kalau ada yang kurang-kurang. Kan dia pikir Ustaz yang mau saya tanyakan, yang taubatnya 100 kali itu maksudnya istighfar, Ustaz? Ada yang mengartikan istighfar, ada yang mengartikan taubat itu berbuat baik. Berbuat baik artinya karena kalau kita berbuat baik itu kan kebaikan itu bisa menutupi keburukan. Karena taubatnya orang yang maksiat adalah dengan mengiringi maksiat itu dengan kebaikan. Susah juga kalau berbuat baik 100 kali sehari. berbuat baik itu kan banyak jenisnya. Iya, susah tapi bro. Itu silakan. Susah loh. Senyum dengan istighfar keluar dari istighfar rumah kan juga perbuatan baik, Pak. Istighfar juga perbuatan baik. Jadi tidak harus dengan istighfar. Istighfar itu salah satunya. Ya, taubat itu tidak harus istighfar. Ya, taubat itu tadi iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Gitu. Jadi kalau kita berbuat
buruk 5 kali ya harus berbuat baik 5 kali biar Atau imbang. mungkin ada hubungannya dengan yang tadi yang diperagakan tadi Pak Ustadz ya, yang Rasul mengernyitkan dahi itu. Kalau zaman modern sekarang ini kan ada istilah itu, maksud kita baik tapi orang lain menilainya lain. nggak baik, beda gitu loh. Maksud kita ngomongnya baik tapi penerimaannya nggak baik. Mungkin di situ kali ya. Ngeri kan ini orang Kalau buta. konteksnya Iya. dengan Nabi tadi, karena gini, Allah itu kan mensifati Nabi dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu akhlaknya kan agung mulia. Iya, betul. Artinya dengan status engkau wahai Muhammad yang punya status akhlak yang mulia itu nggak cocok kalau kamu sifatmu seperti itu. Iya. Tapi kalau bagi kebanyakan orang mungkin nggak masalah. Iya. Tapi karena kamu Nabi, kamu akhlakmu mulia, itu nggak cocok. Iya. Makanya ditegur oleh Makanya kalau Om Bueha yang ngomong biasa aja orang gitu loh. Biasa Maksudnya aja. aku ngomongnya bener, cuman yang nerimanya Emang tahu orangnya udah biasa gitu. Siapa sih yang ngomong dia? Biasa. Ustaz, kalau untuk orang tua yang udah meninggal, bentuk pertobatan. Kalau itu kan salah satu amalan ini adalah doanya anak yang soleh. Seberapa gimana gitu baiknya untuk mendapatkan taubat bagi orang tua yang sudah meninggal? Kalau tobat itu kan perbuatan masing-masing. Jadi kita nggak bisa tobatnya bapakku saya wakilkan, kan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bentuknya kita cuma permintaan ampun aja bisa Kita ya. mendoakan atau mungkin bersedekah atas nama orang tua, itu bisa. Tapi kalau ya Allah, pokoknya semua dosa, kesalahan orang tuaku saya tobati sekarang, itu kan sudah selesai kan, nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Ya, tinggal kita perbanyak doa, mohonkan ampun, kita jadi soleh. Ya, semoga nanti orang tua dapat manfaat dari kebaikan kita kan gitu. Ersal ada lagi tanya? Cukup? Terima kasih. udah banyak dapat ilmu saya. Alhamdulillah. Saya juga, pemirsa juga. Jangan lupa Subscribe like dan and share. jangan lupa tanda notifikasi. Kan Ting loncengnya. ting ting. Ya. Terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat, mendapatkan ilmu di sore ini, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.